20 Maret tahun 2025 menjadi satu hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Karena Indonesia akan menghadapi partai away penting menghadapi Australia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. 4 pertandingan tersisa, tentunya harapannya adalah ada poin yang didapatkan oleh tim Garuda menghadapi Australia di Sydney. Nah, menarik kalau kita melihat dari 30 pemain yang dipanggil, satu cedera, Egy Maulana Fikri, sehingga tidak dibawa ke Sydney, sedangkan 29 pemain dibawa ke sana. Apakah ada perubahan pemain? Gua rasa tidak ya, karena pemanggilan Patrick Kluivert di kesempatan kali ini sangat tepat. Dia tidak terlalu banyak merubah, dia sama pemain yang dipanggil dengan era pelatih sebelumnya, sebuah keputusan bijak, karena tidak mungkin mengganti sesuatu secara instan, dibutuhkan chemistry, dan Patrick Kluivert merasa ini pemain sudah punya chemistry, sehingga akan lebih mudah diramu dengan strategi yang dimiliki oleh dirinya dan tim kepelatihan. Nah, menghadapi Australia yang juga tampil tanpa beberapa pemain inti, Sirikati dan juga Souter di lini belakang, itu tentunya sedikit membawakan sebuah keuntungan bagi Indonesia. Tapi Australia tetap Australia, mereka sudah langganan Piala Dunia. Mereka memiliki materi pemain yang banyak. Dengan tidak hadirnya beberapa pemain inti, masih banyak pemain kualitasnya hampir sama yang mereka panggil untuk bisa mengisi kekosongan itu. Jadi, tidak ada alasan bahwa Australia tidak tangguh, tetap Australia. Jadi, gue rasa tolong kesampingkan itu bahwa Indonesia akan menghadapi salah satu negara kuat di grup ini, langganan Piala Dunia, jadi kita tetap harus fokus dengan diri kita sendiri, dan harapannya adalah chemistry dan adaptasi dari para pemain yang baru bergabung tanggal 16, 17, bahkan baru ada yang datang tanggal 18. Itu sepertinya juga harus segera diatasi. Ada 3 pemain baru, 4. Ada Emil Odero, kemudian Dean James, ada Joe Pelipesi, dan juga ada Ole Romeni. Ini 4 pemain yang baru bergabung bersama dengan tim. Tapi mereka adalah pemain yang sudah berkiprah di liga-liga dunia. Harapannya adalah adaptasi mereka pun lebih cepat dibandingkan pemain Liga 1. Jadi tidak ada alasan untuk bisa tampil atau memerlukan waktu untuk adaptasi. Nah, tinggal bagaimana nanti mereka mengikuti apa yang sudah diberikan oleh Coach Patrick Kluivert ya di lapangan. Nah, kalau melihat menghadapi Australia, gue jujur melihat ini pertandingan yang berat ya. Pertandingan yang berat. Karena apa? Karena situasinya baru, pelatih baru, kemudian Indonesia juga sudah mengalami sebuah drama yang panjang, pemecatan Sintayong dengan pelatih baru saat ini. Kemudian juga ekspektasi pendukung pecinta sepak bola sangat tinggi untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Semoga saja pemain tidak terbebani ya. Karena kemarin lihat berita-berita yang diberikan oleh Bu Harapan dan kawan-kawan Garuda Australia, para pemain diaspora datang santai, mereka tersenyum santai. Sedangkan pemain Liga 1 yang datang atau rombongan Jakarta tampak tegang gitu. Semoga bukan nervous ya, semoga mereka fokus, bukan tegang, tapi fokus. Ya harapannya adalah tampillah lepas lah, tampil apa adanya, berikan yang terbaik. Nah, untuk pertandingan besok, hasil seri menurut gue adalah hasil yang sangat bagus, harus kita apresiasi. Di atas kertas memang banyak pengamat Australia, pengamat Eropa, pengamat Indonesia mengatakan bahwa hasil 1-1 atau hasil seri itu adalah hasil yang paling mungkin. Tapi siapa sih yang nggak mau menang? Kalau kita bisa menang di Australia sih luar biasa. Tapi yang dari 20 pertemuan menghadapi Australia, kita baru menang 1 kali. 4 kali seri, sisanya kita kalah. 15 kali kalah. Jadi itu statistik, itu head to head, itu data. Tapi anything can happen. Semuanya bisa terjadi. Ada pertanyaan kemudian, apakah nanti akan diaspora semua starting 11-nya, Bung? Mungkin, tapi gue melihat bahwa mau diaspora mau bukan, pemain yang kondisinya terbaik, kondisinya fit, paling bagus ya harus tampilkan. Tapi kalau dilihat dari kacamata gue, Martin Paes pasti akan dipasang sebagai pemain inti di posisi penjaga gawang. Di posisi bek kiri, Calvin Verdong, kanannya adalah Kevin Dix, tengahnya ini pasti Max Hilgers dengan Jay Ses. Nah, yang menarik adalah 4-2-3-1 atau 4-3-3. Kalau 4-2-3-1, mungkin Tom Haye dan juga Joe Pelipesi akan dipasang. Di kiri ada Dean James, di depannya adalah Marcelino, di kanan bisa Ole Romeni, depannya Rafael Struijk. Jadi menurut gua itu kemungkinan starting 11 versi gua. Tapi kan apapun masih bisa terjadi ya. Siapa tahu dia pakai 3 pemain belakang, 3-4-3 bisa juga. Kita akan melihat aja nanti 1 jam sebelum kick off. Tapi kalau melihat dari kemungkinan
pemain Indonesia asli yang akan tampil ya mungkin Marcelino ya, kemungkinannya besar ya. Kalau Rizky Ridho mungkin akan main sebagai pemain pengganti. Kalau pemain lain, gue rasa tidak akan ada yang langsung starting 11 ya. Karena posisi-posisi sudah firm. Bahkan Dean James itu sepertinya main di depan Kevin Verdonk akan lebih menarik di posisi sisi kiri. Jadi kita tunggu yang terbaik dari Coach Patrick Kluivert dan juga semua tim kepelatihan. Dan tadi gue dengar bahwa sekitar 3.000 penonton Indonesia yang hadir di Stadion Sydney tentunya memberikan sebuah dampak. Dan juga nanti puluhan juta ya, puluhan juta atau ratusan juta mungkin penonton Indonesia yang akan nonton di RCTI ya, tanggal 20 nanti untuk menyaksikan bagaimana perjuangan Indonesia yang tinggal menyisakan 4 pertandingan lagi, lawan Australia away, lawan Bahrain home, lawan China home, lawan Jepang away. Lawan Jepang berat lah, pasti kita berat karena main menghadapi level dan dunia banget. 3 pertandingan harus kita maksimalkan. Either itu 9 poin atau 7 poin untuk kita lolos ke Piala Dunia 2026. Kalaupun tidak ya kita akan lolos ke putaran keempat ya. Tapi secepat mungkin lolos akan lebih bagus. Tinggal satu, pemain harus tenang, lupakan masa lalu, lupakan drama-drama lalu, fokus ke depan, percaya pada Patrick Kluivert, percaya pada PSSI, insya Allah kita akan bisa lolos. Hasil yang baik. Kita doakan di bulan suci Ramadan ini, kita doakan yang terbaik untuk tim nasional Garuda. Kalau gue, seri. Kalau kalian seperti apa? Tulis kolom komen ya.